Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Budianto. Nama saya Yustiar Negara. Di sini saya izin mempresentasikan hasil proyek data science dengan judul analisis sentimen terhadap pelaksanaan PON Aceh 2024 melalui media sosial Twitter menggunakan NLP. Yang pertama di sini ada tabel of content yang dimana slide pertama berisi abstrak, kedua berisi latar belakang, yang ketiga berisi rumusan masalah, yang keempat berisi manfaat, yang kelima berisi tujuan, dan yang keenam hasil dan pembahasan. Abstrak, Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 tahun 2004 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara menjadi sorotan publik terkait kesiapan infrastruktur, pengelolaan anggaran, dan manajemen acara. Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen masyarakat terhadap PON 21 melalui media sosial Twitter dengan metode Natural Language Processing atau NLP. Analisis ini diharapkan memberikan wawasan bagi penyelenggara untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PON, serta memahami opini publik secara lebih mendalam. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi referensi dalam menggunakan NLP untuk analisa sentimen di media sosial. Latar belakang. Latar belakang di sini adalah Pekan Olahraga Nasional atau PON merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali dengan tujuan untuk mempertemukan para atlet terbaik dari berbagai provinsi. Pada tahun 2024, Provinsi Aceh terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara PON. Beberapa isu menjadi sorot perhatian publik meliputi kesiapan infrastruktur, pengolahan anggaran, dan manajemen event yang dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Di tengah sorotan publik yang semakin intens, analis terhadap sentimen masyarakat menjadi penting untuk memahami persepsi publik terhadap PON Aceh 2024. Untuk rumusan masalah di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sentimen masyarakat, yang dimana bagaimana sentimen masyarakat terhadap pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut 2024. Untuk yang kedua, di sini ada analisis sentimen, bagaimana analisis sentimen pada media sosial Twitter terhadap PON 21 menggunakan NLP. Untuk manfaat, di sini ada tiga manfaat. Yang pertama ada implementasi NLP pada analisis sentimen. Nah, di sini membantu para pembaca yang nantinya sebagai referensi dalam mengkaji implementasi NLP dalam melakukan analisis sentimen melalui media sosial Twitter. Yang kedua, di sini ada pelaksanaan PON ke depannya. Ya, di sini diharapkan agar bisa memberikan gambaran seperti saran atau masukan terkait pelaksanaan PON ke depannya. Nah, untuk yang ketiga di sini untuk memahami analisis sentimen dan NLP. Di sini penulis juga berharap agar penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami lebih lanjut dan menambah pengalaman terkait analisis sentimen dan natural language processing atau NLP. Nah, untuk tujuan di sini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perspektif publik dan memberikan wawasan bermanfaat bagi penyelenggara, membantu evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PON, serta opini publik dari berbagai perspektif yang ada. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses dari proyek ini ialah kita melakukan crawling. Kata kunci yang digunakan untuk mengumpulkan data termasuk PON Aceh, PON Sumut, dan PON 21 Aceh Sumut. Jumlah total tweet yang berhasil dikumpulkan adalah 326 tweet yang kemudian berkurang menjadi jumlah akhir 306 data yang relevan dengan topik dan bersih dari buzzer. Sebelumnya kami menggunakan alat atau tools yaitu Tweet Harvest yang dikembangkan oleh Helmi Satria. Proses kedua yaitu pre-processing. Seperti biasa dalam pre-processing terdapat beberapa pemrosesan yaitu cleaning, pembersihan data, scaffolding yaitu mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, normalisasi data,
menghilangkan simbol-simbol, menghilangkan emoji-emoji, menghilangkan hashtag, dan lain-lain. Selanjutnya ada stop word removal atau uh, penghilangan atau penghapusan kata-kata kata-kata imbuhan. Lalu selanjutnya ada stemming, yaitu mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya. Selanjutnya ada tokenisasi, yaitu pemisahan kata per kata dalam masing-masing data. Selanjutnya yaitu ada entropi. Entropi adalah ukuran ketidakpastian atau keragaman dalam satu sistem atau dataset. Semakin tinggi entropi, semakin acak atau tidak teraturnya data. Sementara semakin rendah entropi, semakin teratur dan dapat diprediksi data tersebut. Proses keempat yaitu TF-IDF. TF-IDF atau Tone Frequency Inverse Document Frequency merupakan sebuah teknik dalam pengolahan bahasa alami atau NLP untuk mengukur pentingnya sebuah kata dalam sebuah dokumen dalam konteks koleksi dokumen. Proses selanjutnya yaitu penerapan algoritma CNN. Algoritma CNN diterapkan pada data dengan menggunakan data trend split sebesar 80 banding 20. Mengapa kami menggunakan data trend split sebesar 80 banding 20? Ini dikarenakan mengacu dari paper-paper sebelumnya yang menjadi referensi kami, yang rata-rata hasil akurasi pada penelitian sebelumnya yaitu 80% ke atas. Terbukti di sini proyek kami menghasilkan akurasi sebesar 85%, presisi 83%, recall 86%, serta F1 score 84%. Terakhir yaitu confusion metric. Confusion matrix adalah metode untuk mengevaluasi akurasi model klasifikasi dengan menghitung nilai akurasi dan memeriksa seberapa tepat model mengklasifikasikan data ke dalam berbagai kelas. Proses ini melibatkan analisis hasil klasifikasi berdasarkan data latihan dan persentase kelompok yang telah dilatih. Berikut bisa dilihat grafik dari confusion matrix-nya. Dari grafik confusion matrix di sebelah kiri layar, kita dapat menyimpulkan yaitu sentimen untuk kelas positif terdapat true positif sebanyak 203 data, false positif sebanyak 9, false negatif sebanyak 18, serta true negatif sebanyak 76. Untuk sentimen kelas netral, true positifnya sebanyak 52, false positifnya sebanyak 19, false negatifnya sebanyak 4, serta true negatifnya sebanyak 231. Untuk sentimen kelas negatif, hasilnya yaitu true positif sebanyak 23, false positif sebanyak 0, false negatif sebanyak 6, serta true negatif sebanyak 277. Ini merupakan hasil dari word cloud untuk masing-masing kelas. Yang pertama bisa kita lihat pada sebelah kiri layar ada word cloud untuk kelas positif dengan kata yang mendominasi yaitu pon, sumut, serta Aceh. Di sebelah kanan atas ada word cloud untuk kelas negatif dengan kata yang mendominasi yaitu atlet dan pon. Serta terakhir di sebelah kanan bawah dapat dilihat word cloud untuk kelas netral dengan kata yang mendominasi pon, Aceh, serta atlet. Terakhir yaitu ada grafik akurasi dan loss model. Di sebelah kiri layar kita bisa melihat yaitu pada bagian atas, gambar yang di atas itu grafik untuk model akurasi, serta gambar di bagian bawah yaitu grafik untuk model loss. Nah, bisa dilihat garis yang berwarna biru yaitu training akurasi atau training loss, serta garis yang berwarna kuning yaitu validation akurasi atau validation loss. Garis keakuratan pelatihan pada akurasi ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari awal periode hingga akhir periode. Menunjukkan bahwa model lebih baik dalam memprediksi data pelatihan, namun keakuratan validasi cenderung lebih berubah-ubah dan akhirnya peningkatannya melambat. Ini menunjukkan potensi overfitting. Grafik model loss menunjukkan bahwa training loss menurun secara konstan sepanjang pelatihan,
menunjukkan bahwa model berhasil mengurangi kesalahan data pelatihan. Namun, kembali pada validation loss menurun pada awalnya, tetapi kemudian menjadi stagnan dan kemudian sedikit meningkat di beberapa periode terakhir. Nah, model tidak dapat mempertahankan kinerja yang sama pada data validasi. Ini memperkuat indikasi adanya overfitting. Untuk mencapai model yang lebih generalisatif, idealnya kehilangan pembelajaran dan validasi harus menurun secara konsisten seiring dengan peningkatan akurasi. Baik, begitu saja presentasi dari proyek data science kami. Saya Yustiar Caturagara dan teman saya Brian Rizky Dan saya Budianto. Rizky Budianto. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.